Buat mereka tentunya harusnya lagi-lagi tidak nyaman dengan kondisi sekarang. Karena gimana pun di leg pertama pun bahkan Dewa kehilangan poin ya kok ya. Bener, mereka kalah 2-1 ya. Iya, Geek masih punya kesempatan yang besar tentunya, tapi semua akan kembali lagi ke dalam draft ban and pick-nya. Aka yang tadi sempat disebut tidak di ban, sekarang masuk ke dalam respect ban untuk Geek. Iya, karena jelas sudah terpantau banget lah. Kayaknya dia under level, 2 level bahkan ya dari lawan. Tetap menang ya? Masih menang Retribution juga. Itu kejadian nggak sekali, 2 kali, itu berulang kali terjadi buat Gary. Jadi ya dari Dewa harus berpikir lagi dia mau pakai yang mana dulu nih ya. Karena kalau kita bicara siapa yang bakal bisa diperbutkan, itu ada banyak banget. Dua tim ini biasanya memang mereka suka flex pick untuk draft mereka. Oke, dan ada Nathan juga yang akan ditutup. Melihat Nathan dengan penetration yang begitu tinggi ya. Tentunya ini sudah mulai muncul ke permukaan juga, apalagi semenjak Skylar dengan musiknya yang kita tahu. Tapi ya lagi-lagi, melepas Nathan sepertinya terlalu beresiko untuk sisi dari Geek dan Dewa United. Mereka punya chance yang besar, apakah mereka mau tutup ke arah Angela yang kita tahu sekarang udah ada combo Angela Baxia yang sering banget di pick untuk first picknya. Tapi apakah memang Dewa yang akan melepaskan Angela tersebut? Iya, karena cukup bahaya sih untuk melepaskan romer-romer healer ya. Karena cukup masuk ke dalam tempo permainan dari Geek Farm itu sendiri. Juga, betul. Benar, kalaupun Angela dibuang misalnya, ini ada 2 tank yang memang bakal terlepas. Seperti ada Barat, ada Fredrin, masih ada Loi. Tapi Banyak ya? Nathan itu juga kalau menurut aku kayak hero comeback sih. Iya. Karena Asuransi parah. buat late game. Iya. Karena sangat susah loh untuk menggapai ke Nathan ya, karena dia punya interference, itu kadang-kadang buat kita jadi misstep akhirnya kan. Kita lagi mau nabrak, kita didorong interference goyang kita. Iya. Kepercayaan goyah akhirnya bisa dibalik. Goyah. Kita udah hampir dapat poin kill gitu loh. Tapi Iqbal sempat berkomentar bahwa kunci Geek Farm Improve adalah memang Ray yang mainnya sudah on fire. Tapi di sini berarti Ray akan membuktikan ke mantan timnya. Iya, ini dia. Meskipun lawannya bukan Nanaya ya, yang mungkin kan waktu season sebelumnya tuh sering match up ganti-gantian sama Ray. Tapi lawan yang sungguhnya sekarang adalah Gary, yang dimana memang hero respect-nya juga sudah ditutup yaitu Akai. Tapi Fredrin yang akan diamankan oleh Gary. Beserta Chip ya, sama dengan Chip. Tapi dari sisi Geek Farm ada debut. Oke, kita melihat ada Hellcurt sekarang yang bisa dipergunakan. Bersama dengan Barats juga yang sudah mulai muncul. Kalau ngelihat Hellcurt yang main, ini akan menjadi salah satu flex pick juga. Dikarenakan Hellcurt bisa masuk sebagai jungler, atau bisa roamer bermain sebagai roamer. Tapi Hellcurt gak mungkin ada di mid, EXP atau gold. Karena itu akan meniadakan efek pasif dari Hellcurt itu sendiri. Oke, Hellcurt yang mungkin kita sempat sebut juga ya, ini cukup menarik. Tapi kita lihat dengan adanya match up mungkin dengan Barats. Cukup menarik karena Barat bisa ditaruh di area XP, ya kan di posisi Serum juga. Betul. Tapi menjawab dengan adanya Loi yang sudah di pick Geek Farm, Novaria akan menjadi lawan di match up mid lane. Yes, bisa aku bilang Novaria juga adalah salah satu counter untuk Hellcurt ya. Karena dari Astral Echo-nya dia, ketika ngebuka map, Hellcurt pasifnya akan langsung kelihatan. Dan itu langsung habis pasifnya dia. Jadi dia harus tunggu lagi untuk reveal dan itu cukup lama, butuh waktu lama. Tapi untuk Hellcurt ini sendiri juga ya dia betul-betul lincah banget ya. Betul. Bukan cuma hanya mengandalkan dari Dark Knight Falls-nya aja untuk bisa nambahin movement speed. Dia habis dapetin point kill, movementnya nambah lagi. Dia nggak ketemu musuh, tambah lagi movementnya. Dan dia hilang kan? Dia menghilang sepersekian detik ketika dia dapetin point kill. Jadi menurutku sih memang Hellcurt-nya ya ibarat kalau kalian pakai Hellcurt sekarang nih. Dari pasif Hellcurt itu sendiri, dia udah hampir setara dengan Guardian Helm di early game. Asal nggak kena hit ya. Iya ya. Iya kan. Regen terus ya. Efek dari finance sih yang ngeselin sih. Iya ya. Udah bukan silent soalnya kan. Iya. Tapi meskipun sama-sama ngeselin ya, kalau dulu kan silent. Kalau sekarang kan efek dari fight. Goyang. Tapi goyang. Mendingan digoyang apa di silent treatment? Ayo. Mendingan kita komunikasi ya baik-baik gimana. Oke, tapi kali ini ya dengan masuknya ekspor ke dalam lini band dari Geek Farm, mereka nggak mau memang Baratsnya ini, apalagi mungkin hero-hero Dev lain ya, yang akan diganggu dengan ekspor. Kalau mereka tutup ekspornya, dari sisi Dewa United mereka menutup ke arah Bruno. Ya kemungkinan memang Barats yang bakal dipakai ya buat XP lane. Ini lebih memaksakan buat Fredrin-nya ya udah. Ditaruh juga di XP lane, jadi akan ada satu pilihan jungler lain mungkin untuk Dewa. Dan semua marksman sedang dibuang sekarang. Dewa United mereka tidak ingin membiarkan atau memberikan hero-hero yang cukup oke buat Chadera. Nah ini cukup menarik loh, karena
data berbicara. Oke. Cloud dari Cadera ini at least memiliki winning condition untuk Geek Farm. Ya, Mau salah speak ya, satunya. mau speak ya. Mau speak Pick. Tapi dari semua 6 marksman yang sempat di pick sama Cadera di season ini, cuma Cloud yang punya winning point. Oke. Jadi menutup Cloud tentunya ini respect juga dari Casio sendiri, mungkin dia punya data juga ya. Wah ini Betul. Cloud dari Cadera nih lumayan nih win rate-nya. So mereka tutup memberikan sedikit kesulitan untuk Cadera, kira-kira marksman apa yang akan dibawakan? Yep. Dan Roger dulu. Roger yang mungkin ya bisa jadi pilihan untuk Cadera. Ini diamankan sekarang. Dan berarti kalau kita melihat kurangnya mungkin dari marksman-nya ada Brody. Ada Yang Kari. memang tersedia. Atau kalau kita bicara soal ekstrim. Cadera pernah pakai Valentina buat gold lane. Benar. Oke bisa. Pernah Boleh. sih memang Iya kan? tuh di situ. Tapi masalahnya apakah it works atau enggak nih? Lagi-lagi. Ya, magic damage sih. Meskipun ya kita tahu karena magic damage contohnya mungkin dari Harit Harit. itu sangat amat mengesalkan makanya kenapa masuk ke dalam lini band. Tapi apakah itu works untuk Moskov. Valentina? Tapi ternyata bukan Valentina, bukan magic damage yang akan dibawakan oleh Cadera, melainkan Moskov. Wah ini Itu tipikal lagi. hero ungu ya semuanya Wah sekarang ya. iya. Apalagi Wah, iya. HC-nya ungu banget ya. Untuk Hellcartnya juga di sini akan melengkapi line up atau mungkin kita bisa bilang hero komposisi dari Geek Farm bersama dengan adanya Ruby lagi-lagi yang sudah sempat disebut sama Kawa tadi. Ya pada Ruby yang bisa jadi initiate ya. Ini untuk roamer seharusnya buat Ruby-nya. Atau buat XP. XP barat sekali. XP-nya barat sih. XP tetap barat. Ya, kemungkinan ya. Karena kemungkinan. bisa diotak-atik lagi nih. Betul, Baratnya betul. jungle, Hellcard-nya Rom, Ruby-nya XP. Betul. Bisa dibolak-balik semuanya Bisa. gitu loh. Bisa. Kalau memang ngejar damage seperti itu. So, let's see untuk last pick sekarang buat Dewa United. Mereka sudah secure semuanya kecuali mungkin untuk EXP lane mereka. Atau jungler mereka. Pilihan nih, karena Frederick bisa di-flex. Iya, friends. Tapi menurut aku kayaknya Gary akan lebih Yusuf. ini ya. Akan lebih nyaman tentunya dengan Fredrin di area jungler. Yap. Oke. Ayo ini kita lihat kemungkinan kemana Iya. nih. EXP Ruby tadi. EXP Ruby, EXP Hellcard-nya Ruby. bakal di tangan Baloy. Baloy berarti. Lalu ya, oke, Rom. Harusnya? Harusnya atau nggak tahu, kita akan melihat apakah memang dari Geek Farm. Tapi cukup menarik, aku pengen banget ngeliat Hellcat jungler sih. Iya, tapi kalau ngebicara tentang Assassin Rom yang dibawain sama Baloy kan gak cuman ini doang. Banyak. Saber, benar. Natalia. Betul. Betul bener, Natalia pada zamannya ya. Tapi ya kalau kita melihat sedikit dari counter index dan juga line up rating ini masih dipegang dari sisi Dewa United kok. Benar, tidak terlalu jauh memang. Tapi dari posisi team fight-nya kita bisa bilang bagaimana Dewa mereka cukup kuat ya. Mereka punya Chip, mereka punya Frederick, mereka punya Yuzong. Oke. Mereka bisa siap untuk engagement kapanpun juga. Dan itu yang harus diwaspadai apalagi dari Geek Fam. Mereka butuh waktu terutama bagi Moskov yang memang cukup scale up. Oke, dan kita akan melihat seperti apa match pembukaan di minggu yang ke-8. Mempertemukan antara Geek Fam dan juga Dewa United. Jadi maka dari itu, Ampel Arena, mana suaranya? Semangat. Semangat, harus semangat tentunya. Apalagi kedua tim ini ya, yang harus memperjuangkan poin mereka di posisi klasemen. Geek Farm mungkin masih dalam trending positif mereka, tapi Dewa yang sedang tidak baik-baik saja. Lagi dalam keadaan lustrik ini yang harus at least mereka bisa menangkan satu match sih. Untuk bernafas sedikit. Ya, dan kita bisa melihat memang ini adalah Hellcard, Roamer, Execute. Biasanya Petrify kan? Petrify biasanya, tapi kan kalau Execute juga bisa. Execute justru malah makin serem gak sih? Lebih serem, Ya kan? lebih sakit, betul. Dark Nightfall ngebuka ngejar, wah Execute tiba-tiba hilang. Ya, tiba-tiba hilang. Iya. Takut ya. Oke, dan tentunya Cadera ini cukup menarik karena membawa Moskov. So Yep. mungkin mid to the late game kah kok jadi jawaban? Yes, mid to the late game bisa nantinya untuk Geek, dimana early-nya nanti bakal coba untuk dikontrol ya dengan Hellcard dari Baloy juga. Dan kita melihat sedikit mungkin untuk set talent emblemnya Baloyski dengan emblem Assassin Rapture juga Master Assassin. Itu full damage penetration lagi kok. Betul, semuanya warna ungu ya, hampir semua. Lethal Ignition-nya juga ada di sana. Hero-nya juga ungu ya. Betul, dan menariknya kalau kita melihat bagaimana Hellcard, dia sebenarnya bisa seperti mata yang berjalan. Karena setiap kali ada lawan ya, langsung ada tambahan movement speed. Oke, Drian bakal coba untuk maju, tertembak asal spear dari arah belakang, terkena efek knock-up kali ini. Ray tidak terselamatkan, Gary mendapatkan first blood kali ini. Luke dipaksa untuk mundur dan keunggulan di early untuk Dewa United. Wow, akan ketinggal dari level tentunya Ray tumbang di level yang ketiga. Dan harusnya Gary di sini harus lebih unggul dalam mendapatkan objektif turtle yang pertama. Iya, di mana
tumbang awal ya, terutama untuk jungler yang memang tumbang. Ini berarti akan ada sedikit delay. Nyaris. Hampir aja, untung pasifnya masih belum terlalu kuat tapi di area bawah. Oke, Cadera masih bisa bertahan, bakal coba untuk dikembalikan keadaannya berlindung di dalam satu buah outer turret. Membuat dirinya masih bisa bertahan atas sergapan Drian dan Watt juga. Tapi informasi telah disampaikan di mana Turtle kali ini sudah mulai di set up terlebih dahulu oleh justru Gary. Iya, dipaksa recall ya untuk Cadera sendiri meskipun dia hampir juga mendapatkan Watt. Tapi kali ini Yuzong Black Dragon Form sudah mulai mencoba untuk melakukan dari zoning out. Aboy bakal coba untuk dipegangin. Retribution dari Gary yang berhasil untuk bisa mendapatkan objektif untuk Dewa. Dan bakal kali ini Drian bakal coba untuk dikejar. Astral Sphere tidak kena karena siapapun. Tapi Drian harus terpunish oleh Aboy. Ya, ada sedikit pertukaran yang didapatkan dari sisi Geek Farm. Tapi at least ini awal yang baik loh untuk Dewa United kok. Ya, di mana mereka berhasil untuk mendapatkan satu turtle dan juga menekan Geek agar tidak terlalu cepat jadi ya. Dikarenakan mereka juga masih membawa Hellcurt. Tapi kita belum melihat bagaimana Baloyski di sini punya peran yang penting juga. Karena sejauh Balo yang mencoba untuk berjalan, berusaha untuk memberikan pop damage-nya, masih bisa terlihat dan bahkan dibalikan keadaannya oleh pemain-pemain Dewa. Ini Baloy udah mulai nih nge-babysit juga ke arah lini dari Cadera sendiri. Lebih berfokus biar Caderanya dapetin farmingan dengan nyaman. Bisa dapetin objektif turret di area bawah supaya nanti rotasi dari Geekom ini akan semakin kuat dengan trio mid-nya. Ya, apalagi Dewa mereka cukup menguatkan ya untuk di area goldnya. Jadi mereka ingin membuat agar Watt ini bisa dapetin kesempatan buat cepat menyelesaikan item dan semua ke Geek Farm. Oke, ini tamparan harusnya ya buat Dewa United ya. Ini harusnya pembuktian buat Dewa sih. Mereka membuktikan bahwa wah, prediksi hanyalah prediksi. Semua tergantung dari awal yang baik yang udah kita lihat dari Dewa. Oke, kali ini Dark Nightfall sudah mulai dibuka tapi Baloyski tidak terselamatkan. Pressure Rat dari Gary pula yang memberikan damage cukup maksimal. Kali ini Luke bakal coba untuk dikejar. Namun Cadera yang kali ini akan menjadi target. Ada dispersion di arah bawah, diversionnya juga udah mulai connect. Kali ini kembali dengan ada shortcut. Caderanya ditangkap sendiri di arah bawah tapi Ray is coming. Memberikan ada sedikit backing up tapi lihat bagaimana Wattnya mencoba untuk bertahan. Squad tenaga Ray. Satu kali hit lagi dan Watt tidak terselamatkan kali ini. Baloyski di sisi lain pun memotong jalur dari Dixon agar tidak bisa membantu kawan-kawannya di arah bottom lane. Di mana Driannya pun masih bisa bertahan tapi Geek Fam tidak ingin berhenti. Mereka masih ingin lebih lagi mencoba untuk mencicil ke arah outer bottom turret. Wah, itu Drian hampir aja. Kalau misalnya Spear of Destruction dari Cadera kena, itu mungkin masih bisa dikejar Drian. Dan pertukarannya jadi gak adil. Tiba-tiba teamfightnya terpisah kok, wah. Ya, dikarenakan tadi yang tiba-tiba muncul kan. Tadi ada Ray yang masuk dan dia stay dalam turretnya meskipun di dive in dengan 4 pemain. Ternyata Geek masih punya kekuatan untuk mengusir mundur semuanya. Oke, Astral Echo, Black Dragon Form mencoba untuk kembali memegang Ray agar tidak masuk ke area turtle. Sehingga kali ini Gary lagi-lagi bisa mendapatkan turtle yang kedua. Yep, dan mungkin ini dia ya, kesulitan ketika ada roamer yang memang bukan tipikal badan tapi lebih ke tipikal damage. Ya mau gak mau, dia harus bisa merelakan. Mungkin untuk engagement di turtle pertama sampai dengan turtle yang ketiga atau sampai dengan mereka unggul gold dulu. Karena memang butuh waktu terutama untuk Hellcurt, butuh satu item at least untuk bisa ngedeliver damage dia. Dan ini Baloy, bisa jadi kalau dia lagi keluar dari rumput langsung kelihatan lari cepat, ini berarti ada musuh di sampingnya. Oke. Tapi Baloy kayaknya nggak mau terlalu overcommit juga sih. Benar. Dan Hellcurt memang ya tugasnya kan bisa jadi detektor ya. Iya. Kalau keluar dia movement speednya nambah, itu ada musuh tuh di area dia. Jadi dia bisa kabur nanti kalau memang tahu ada lawannya kira-kira di mana. Peka ya. Mapnya harusnya terang banget sih untuk Geek Farm sendiri. Tapi Gary? Aboy bakal coba untuk dipegangin kali ini. Astral Echo dari arah belakang. Efek Town, efek knock up membuat dari Aboy tidak terselamatkan. Flicker Drian menghindari satu buah deton. Welcome yang sudah mulai dibuka juga. Sehingga kali ini hanya Aboy yang hilang tanpa adanya pertukaran. Wah, itu Baloy juga sebenarnya nggak bisa berbuat banyak sih. Ketika memang posisi dari Aboy udah dipanis di area mid tadinya. Jadi mungkin ngelok ke arah Drian adalah kunci, tapi ternyata masih ada flicker yang dibuka sama Drian. Oke, 2 versus 2 sudah mulai terjadi, mencoba untuk kembali menabrak kali ini. Black Dragon Form mencoba untuk melarikan diri saja, Spear of Destruction-nya connect. Apakah Cadera akan menyambut kembali? Tapi ternyata tidak, diurungkan niatnya saja. Wow, itu Novaria ini Case benar-benar menjadi salah satu kunci untuk bisa melihat positioning dari Baloyski sehingga dia tidak bisa berbuat terlalu banyak juga. Oke, Dark Falls kali ini sudah mulai dibuka. Case yang akan menjadi target berlindung di atas tembokan membuat dari Case tidak tertutup, tapi di sisi lain ternyata Aboy yang berhasil juga untuk ditumbangkan. Luke-nya bakal coba untuk dikejar, tapi Watt memberikan damage yang cukup menyakitkan. Case-nya tidak terselamatkan. Baloyski mendapatkan 1 poin kill untuk Geek kali ini, tapi Luke ada connect, tapi Watt tidak terhentikan. Kali ini Luke-nya benar hilang, bakal coba untuk dikejar lagi. Killing spree dia bakalan Ray dan bahkan Detonas Welcome sudah mulai dibuka. Prasura tidak mengenai karena Cadera
tapi Driannya pun hilang dan killing spree diamankan oleh Baloyski. Wow, ini harus kehilangan Aboy tapi ternyata Geekfarm malah mendapatkan target yang lebih, aku bisa bilang menguntungkan sih untuk Geekfarm. Ya karena masih ada Baloyski juga memang punya damage. Wah. Satu buah hidden terror mengejar keberadaan Gary yang kali ini tidak akan ada perfect turtle untuk Dewa United. The Beaut Pick Hellcurt di tangan Baloy. Ternyata semenyeramkan itu ya. Dan ini kayaknya bisa merubah lagi sih pattern banning draft nanti kita. Yap, apakah Hellcurt mungkin bisa masuk ke dalam fase ban? Bisa sih kalau begini ya. Iya, atau bisa di Prayo juga ada version. Oke. Yap, dan ini dia rentetan mungkin setelah Geekfarm mereka berhasil untuk menang tim fight-nya. Mereka bisa mulai untuk mengakumulasikan keunggulan mereka dengan lebih dalam lagi. Ngambil creeps lawan. Padahal aku merasa ya Geekfarm ini tim fight-nya nggak rapi-rapi banget loh. Dewa yang sering banget tuh jemput bola tapi look. Yap, Drian kali flicker, looknya tidak terselamatkan. Tidak ada escape tools lagi, terlalu dalam nampaknya Black Dragon Form. Hanya untuk bisa melarikan diri saja dari Dixon. Tidak ada yang tumbang sejauh ini kecuali Luke yang memang terlalu dalam dan akhirnya ditangkap. Ini menurut aku memang sebenarnya Geekfarm dengan ngebawa Hellcurt di posisi Rom ya untuk Baloy sendiri. Ngebuat jadi Aboynya harus mau nggak mau jalan sendiri kok. Betul, dia harus mandiri semua. Dia harus mandiri dan itu yang ngebuat dia mungkin terlihatnya kayak gampang ke pick off sama pemain-pemain dari Dewa United. So menurut aku Aboy yang harus udah mulai hati-hati juga meskipun kita tahu kalau lawan Loi biasanya rumput tetangga tuh memang kelihatan hijau banget. Sakit banget, unstoppable Baloyski. Deadly Stinger yang berhasil juga untuk bisa menumbangkan case. Cadar bakal coba untuk dikejar, tapi ada diversion kali ini. Dixon tidak terselamatkan, damage besar disumbangkan oleh Baloyski dengan execute pula yang membuat double kill untuk Geekfarm. Wah itu dispersion yang manis dari Aboy sih. Tapi kali ini lihat Geekfarm sepertinya mereka udah mulai nemuin tempo permainan mereka di game pertama. Lagi-lagi kali ini Hidden Terror dan Deadly Stinger dia ternyata masih belum bisa memberikan damage yang cukup optimal. Ada satu buah Detonas Welcome di mana Driannya pun tidak terselamatkan. Watt dan Gary diusir mundur sehingga inner turret di arah bottom lane berhasil untuk dihancurkan oleh Geek yang tiba-tiba melakukan adanya satu pergerakan yang tidak terduga. Wow, mereka langsung pindah ke area mid. Terlihat jelas target dari Geekfarm adalah memainkan rotasi secepat mungkin, dapatkan objektif turret sebanyak mungkin supaya Dewa United mereka akan mulai kehilangan kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan level dan juga item mereka. Yap, dan lini belakang dari Dewa ini gak aman sama sekali ya. Bagaimana Kisnya meskipun memang dia bisa tembus dinding dengan Astral Recall dia. Tapi agak susah untuk bisa menghindari damage yang diberikan. Karena ini benar-benar instant burst di awal. Ketika belum ada heptasis masih bisa. Force item hepta langsung sakit. Yang aku lihat adalah sebenarnya setupnya Dewa yang gak jalan sih. Mereka bawa chip, tapi what? Kali ini bakal coba untuk bertahan dengan adanya gempuran dua pemain. Astral Echo gagal untuk bisa menyelamatkan Watt yang berhasil juga untuk dihilangkan. Golden Staff diamankan tapi Cadera kembali akan menjadi targetnya. Keluar dari shortcut, Cadera bakal coba untuk target Petrify Gaming menuju ke dalam dan Cadera melakukan outplay di mana Dixonnya pun berhasil dihilangkan tapi di sisi lain Aboy tidak terselamatkan. 4 pemain dari Dewa United dan Legendary coming from Baloyski masih ingin lebih menuju ke arah wipeout karena Gary-nya bakal coba dipegangi begitu saja. Damage besar yang sudah mulai tidak bisa dibendung di mana Gary pun menjadi player yang kelima yang hilang dan wipeout tercipta untuk Geekfarm. Wow, ini keberadaan Hellcurt dari Baloy sih benar-benar mengganggu lini belakang dari Dewa United sih. Case-nya benar-benar gak ada yang bisa ngejagain sama sekali. Dia sangat annoying ya. Karena Baloy dari tadi dia sembunyi di bagian rumput. Membiarkan yang ditarget itu tadi adalah si Cadera. Dan Cadera ternyata juga dia bisa defense cukup lama dan game fact kita by aplikasi baru GoPay menjadi debut untuk Hellcurt di MPL ID season 13 ya. Terakhir kali Celi Boy di season 12 kemenangan untuk Dewa. Wah, apakah Hellcurt menjadi hero ancaman ya? Apakah memang Hellcurt adalah kryptonite untuk Dewa United? Waduh. Oke. Abang Pendant, kali ini Dixon yang akan menjadi target hanya mendelay saja. Sehingga kali ini satu buah Retribution pun dipergunakan sepertinya untuk Ray bisa mensecure karena purple buff. Tapi kalau jadi Dewa United sih ini bakal kaget terus gak sih? Ada Hellcurt lah, ada Loi lah. Ya, apalagi Hellcurtnya tipikal yang damage juga ya. Hampir sama mungkin dengan build-nya Masya sendiri. Dari Hepta dia langsung menuju ke Blade of Despair. Mungkin sebentar lagi akan punya Demon Hunter Sword. Let's see bakal mengarah kemana juga dan Cadera bahkan dengan item-item yang bisa kita bilang sudah jadi Corrosion, Demon Hunter, ada Golden Staff, 3 item penting untuk Marksman bertipe attack speed. Wah ini Gary dan juga Drian mungkin bisa bocor ya. Terkena efek dari Demon Hunter Sword juga yang dimiliki oleh Cadera. Dan memang setupnya untuk tim fight Dewa United menurut aku karena sayang mereka bawa chip, mereka jadi gak bisa menggunakan teleportationnya dengan
cukup apa ya, bebas gitu. Karena lagi-lagi mereka harus peka dengan keberadaan Baloyski. Mereka harus tahu Aboy ini bakal diversion kemana. Jadi banyak banget sebenarnya setup-setup yang bisa dilakukan sama Drian. Tapi masalahnya banyak juga faktor yang membuat dia tuh gak nyaman untuk setup. Iya, tapi ya dalam keadaan tertekan, Chip nggak bisa banyak yang dilakukan ya. Iya, dan itu yang sering kita lihat ketika Chip sedang tertekan. Mereka nggak bisa maksimalin akhirnya mungkin potensi dari skill-skill Chip sendiri seperti shortcut-nya atau Y-walk-nya yang dimana biasanya Chip akan jalan sendiri dan akhirnya mereka bisa dipunish kalaupun mereka mau team fight. Karena mereka lagi kalah level, mereka lagi kalah item. Dan mungkin sekarang dari Dewa adalah mereka agak sedikit menunggu dulu, menurunkan tempo. Karena tempo cepat ini bakal bisa dimakan Geek Farm. Oke. Dan 6.000 ya. Kali ini perbedaan dari Geek Farm sendiri. Dewa United, untungnya memang di load pertama yang sempat diamankan sama Geek Farm. Dewa mereka nggak terlalu kehilangan turret base mereka. Setidaknya masih ada turret base yang bergerak. Tapi Baloy, Dark Nightfall sudah mulai dibuka. Gary akan menjadi target. Spear of Destruction yang connect. Dan bahkan kali ini Gary tidak terselamatkan. Terbuka kembali dengan Ice Shortcut. Tapi Drian pun hilang immortalnya. Luke tidak terselamatkan. Dixon bakal dikejar. Double kill dari Aboy. Dan bahkan Cadera kali ini pun mendapatkan triple kill dari Aboy. Yang tidak tersentuh sama sekali menyisakan Kei sendirian. Apakah ini akan menjadi one straight push? Karena kita bisa melihat bagaimana kali ini kembali diversion yang ditabrak dan menjadi wipeout tercipta kembali untuk Geek Farm. One straight push di arah atas. Berfokus ke arah base kali masih ada satu katapult minion yang terakhir. Fokus ke arah base ya dari Caderanya pun dengan attack speed yang tinggi. Membuat dari Geek Farm berhasil mengamankan 1 poin di game yang pertama. meskipun tumbang sampai 3 kali.